So bold and fine. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Josia Basanta Berikan Bangun dan rekan saya Abdul Wahab Nur Hidayat yang sekarang sedang memegang kamera. Kami dari Teknik Sipil 2018 Universitas Lambung Mangkurat. Sekarang kami berada di Bendung Telaga Langsat yang berada di Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah, data teknis, kondisi bangunan, dan kondisi sawah. Dan nanti rekan saya Abdul Wahab Nur Hidayat akan melakukan wawancara dengan salah satu petani setempat. Adapun kami di sini untuk memenuhi dari tugas rekayasa irigasi 2 dalam pembuatan video mengenai bendungan. Sejarah. Bendung Telaga Langsat berada di Desa Telaga Langsat yang terletak di Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Desa Telaga Langsat ini berjarak kurang lebih 14 km dari ibu kota kabupaten, yaitu Kota Kandangan. Desa Telaga Langsat ini merupakan salah satu daerah yang sebagian besar penduduknya merupakan bermata pencarian sebagai petani. Oleh karena itu, di daerah ini banyak hamparan persawahan dan perkebunan yang terlihat ada di sepanjang desa. Untuk mendukung hal tersebut, maka dibangunlah saluran irigasi dengan daerah irigasi Telaga Langsat yang dibangun sejak tahun 1978 dan sampai sekarang sudah banyak mengalami renovasi atau pemeliharaan, baik ringan sampai berat. Daerah irigasi ini mampu mengaliri air ke lahan-lahan perairan seluas 3.018 hektar. Bendung irigasi Telaga Langsat merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda tahun 1939. Setelah perbaikan atau rehabilitasi total pada tahun 1978 hingga 1980-an, dapat difungsikan hingga saat ini. Data teknis. Daerah irigasi Telaga Langsat terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan sumber air dari Sungai Telaga Langsat serta Bendung Telaga Langsat, memiliki luas areal potensial sekitar 4.000 hektar, yang terbangun fungsional sekitar 3.018 hektar. Secara fisik, Bendung Telaga Langsat mempunyai panjang badan 28 meter, dengan tinggi mercu pada elevasi lebih kurang 3 meter dan jumlah pintu intake sebanyak 2 buah. Berdasarkan jaringan irigasi, terdapat saluran induk kiri dengan panjang saluran primer kiri 3.378 meter dan panjang saluran sekunder 1.798 meter, sedangkan panjang saluran primer kanan terdapat saluran sekunder sepanjang 7.163,9 meter dan saluran tersiernya sepanjang 10.989 meter. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit bagian-bagian dari bendung itu sendiri. Yang pertama itu ada tubuh bendung. Tubuh bendung merupakan struktur utama yang berfungsi untuk membendung laju aliran sungai dan menaikkan tinggi muka air sungai dari elevasi awal. Bagian tubuh bendung ini terbuat dari pasangan batu kali dan beton. Pada umumnya, tubuh bendung ini dibuat melintang pada aliran sungai. Yang kedua ada pintu air. Pintu air berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutup aliran di saluran baik yang terbuka maupun yang tertutup. Di dalam pintu air ada pula pintu pengambilan. Yang ketiga yaitu pintu pengambilan atau intake, yang berfungsi mengatur banyaknya air yang masuk saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran. Biasanya tempat pengambilan bisa terdiri dari 2 buah, yaitu kanan dan kiri. Dan bisa juga hanya sebuah, tergantung dari letak daerah yang akan dialiri. Untuk bendung Telaga Langsat ini terdapat 2 pintu intake, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Kolam peredam energi. Bagian bendung yang dibuat untuk yang keempat ada kolam peredam energi. Kolam peredam energi ini bagian bendung yang dibuat untuk menahan laju air yang cukup deras pada palung dan sodetan. Bangunan ini dibuat untuk mengurangi potensi gerusan setempat yang dibuat dengan bentuk
bentuk hidrolis, dan kolam redam energi. Oke, selanjutnya bangunan pelimpah. Bangunan ini merupakan perpaduan antara penampang miring, penampang lengkung, dan penampang lurus. Oke, yang kelima, ada pintu penguras. Pintu penguras berfungsi untuk menguras endapan yang ada pada bagian udik pintu tersebut, di mana pintu ini berada di antara dinding tegak sebelah kiri atau kanan bendung, dengan pilar atau pilar dengan pilar. Bangunan ini biasanya di sebelah kanan atau sebelah kiri bendung yang tergantung pada letak pintu pengambilan, dan jika posisi pintu pengambilan berada di sebelah kanan, maka pembangunan pintu penguras pun dilakukan pada sisi sebelah kanan. Dan begitu juga sebaliknya. Untuk bendung Telaga Langsat ini, pintu pengurasnya berada di sebelah kiri, bertepatan juga dengan pintu intaknya. Yang keenam, ada bangunan bagi. Bangunan bagi berfungsi mengalirkan saluran kepada 2 saluran atau lebih. Yang ketujuh adalah bangunan sadap. Bangunan sadap itu memberikan air ke saluran primer atau sekunder yang akan didistribusikan pada lahan pertanian serta kolam. Go dance in the woods and down we go. Sekarang untuk kondisi bangunan terkini. Untuk kondisi bangunan Telaga Langsat ini bisa dibilang cukup terawat, walaupun ada pintu yang tidak ada dan beberapa keretakan. Namun itu dapat ditoleransi. Untuk kondisi sawah atau kolam. Untuk kondisi sawah dapat dilihat bahwa aliran dapat mengaliri dengan baik untuk sawah yang dialiri oleh Telaga Langsat ini. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Abdul Wahab Hidayat. Ulun lagi bersama Bapak Karna Effendi, ketua dari P3A di Karya Bersama di Desa Telaga Langsat. Ulun ada pertanyaan, Pak. Kira-kira ada berapa hektar sungai luas sawah yang dialiri oleh bendungan ini, Pak? Ini sekitar kurang lebih 500-an. 500 hektar, Iya. Pak. Sejak dibangun bendungan ini, apa dampak yang paling terasa, Pak, di Sengken, Pak? Ada gede kan tidak, Bang. Ada. Iya. Apakah terjadi perubahan signifikan terhadap hasil panen sejak dibangun bendungan ini, Pak? Ada perubahannya kan meningkat lah itu. Meningkat Hasil panen. Iya. Tanaman apa aja, Pak, yang ditanam di sini, Pak? Di sini ada yang untuk perkebunan ada. Kalau padi ada. Ini sebagian kan ada yang mau di perkebunan seperti lombok, tarung. Dalam 1 tahun petani bisa berapa masa tanam di sini, Pak? Yang rutin tuh 2 kali, Pak? Iya. Selanjutnya untuk teknik penyiraman di lahan Bapak ini menggunakan teknik apa tuh, Pak? Atau langsung dialiri? Langsung dari aliran mana sungai aja. Langsung dialiri aliran tersiarnya aja. Apakah masih ada kendala-kendala, Pak, terkait bendungan ini? Ada. Lancar aja, Pak. Iya. Apakah di musim kemarau tadi terjadi kekeringan? Jika masih terjadi, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Kami sebagian kan ada yang di sebelah sana mengambil tarikan air di sungai. Ada sebagian. Tapi yang banyaknya kan masuk kemarau itu hampir cukup kami di sini. Cukup aja, Pak. Cukup. Itu aja, Bang, dulu, Pak, dari kami pertanyaannya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya,